Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala mabad. Ada sebuah pertanyaan penting yang disampaikan teman-teman. Apakah Islam itu? Ini pertanyaan yang sangat mendasar untuk bisa memahami Islam secara komprehensif. Saya ingin menyampaikan paling tidak 7 makna dari kata Islam itu. Kata Islam itu berakar dari 3 huruf SLM. SLM. Nanti bisa salam, bisa Islam, bisa segala macam. Nah, pertama adalah yang paling dasar, Islam itu bermakna pasrah, kepasrahan. Dan makna kepasrahan di sini adalah pasrah kepada Tuhan. Karena semua kehidupan itu ditentukan oleh Tuhan. Kehidupan alam semesta itu diciptakan oleh Tuhan dan ditentukan oleh Tuhan. Karena itu kita dianjurkan oleh agama sebagai pasrah kepada dirinya satu-satunya. Seluruh nabi-nabi sama, ya. Wa nahnu lahu muslimun. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Kami beriman kepada Allah yang Maha Esa. Demikian pula nabi-nabi yang sebelumnya, para malaikat dan seterusnya. Dan kami semua pasrah kepada Allah. Ada lagi kata inni aslamtu li rabbil alamin. Aku pasrah kepada. Nabi Ibrahim menyatakan wa ana awwalul muslimin. Sebagai bapak para nabi, yang dari Nabi Ibrahim lahirlah para pemimpin agama, nabi-nabi itu melahirkan Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Daud, terus Nabi Muhammad dan seterusnya. Itu yang dapat kita ketahui dari teks, ya. Sebetulnya masih banyak. Jadi satu, kepasrahan kepada Allah, pencipta kehidupan alam semesta ini, dan kepadanya lah kita akan kembali. Yang kedua, maknanya damai. So, ada satu ayat yang selalu muncul dalam setiap Natal, kelahiran Nabi Isa itu. Nabi Isa sendiri mengatakan, wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'ats. Damailah ketika aku dilahirkan. Mereka ketika aku mati. Jadi itu pernyataan itu. Ada lagi namanya udkhuluha bisalamin amin. Masuklah kalian dengan damai. Dan yang paling populer dan selalu dianjurkan untuk kita sampaikan kepada teman-teman kita, pada orang yang kita ketemu, adalah assalamualaikum. Artinya semoga engkau dalam keadaan damai. Nah, jadi itu makna yang kedua, damai. Kalau boleh disimpulkan, Islam mengajarkan kepada kita, pertama adalah pasrah kepada Allah dan bersyukur kepada Allah yang menciptakan kita semua, menciptakan seluruh alam semesta untuk kita semua, tidak untuk Tuhan. Oke. Yang kedua, Islam mengajar kepada kita untuk berelasi dalam kehidupan bersama
dengan damai, tidak bermusuhan. Damaian itu prinsip dari agama-agama, cita-cita agama. Yang ketiga, ada lagi namanya muahadatus salam, deklarasi perdamaian, perjanjian perdamaian. Bahasanya muahadatus salam. Oke, ketiga adalah selamat. Kata Islam berasal dari kata salama, salamatul insan fi hifdzil lisan. Nah, tadi saya ngomong dengan teman-teman, nasib kita ditentukan selamat atau tidak pada keputusan lidah. Tergantung lidahmu mengucapkan apa, selamat atau tidak. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu tergantung di dalam kemampuan mengendalikan lidah, ucapan, omongan. Bisa sekali salah, dia akan jatuh. Bahkan bisa terjadi pembunuhan terhadap diri kalau salah ngomong dan sebagainya. Oke ya, ketiga itu ya. Ma'assalamah, semoga selamat. Dadah, ma'assalamah, ilal liqa. Begitu biasa kita orang Arab di mana ya, ma'assalam. Kalau orang mau pergi haji, pergi keluar jauh, permisi, oke, ma'assalamah. Makna untuk itu memang semoga selamat di jalan. Begitu ya, nomor berapa itu? Yang keempat, Islam itu bermakna menjaga ketenangan dalam kehidupan bersamanya, melindungi keselamatan, melindungi keamanan, melindungi kedamaian. Ini kan ada sebuah peristiwa yang menarik sekali di mana para sahabat bertanya kepada Nabi, Islam yang itu apa? So, Nabi mengatakan man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Saya selalu memberi makna kata hadis Nabi itu, seorang muslim, al-muslimu man saliman nasu min lisanihi wa yadihi. Itu dengan terjemahan, seorang muslim yang baik itu adalah yang kehadirannya membuat orang lain merasa aman, damai, tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Apa itu? Kira-kira begitulah. Jadi al-muslimu, seorang muslim, seorang orang Islam, bahasa kita itu kan, adalah man, orang, salimah, yang selamat, boleh deh begitu, an-nasu, orang-orang di sekitarnya tidak terganggu. Selamat itu tidak terganggu, nyaman. Boleh jadi kita akan menerjemahkannya, seorang muslim adalah orang yang kehadirannya membuat orang lain merasa nyaman, tidak terganggu oleh lidah dan tangannya. Tuh ya, hebat sekali. Sebetulnya hadisnya ada dua. Ini tergantung konteksnya. Hadis satu menyebutkan al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang diterjemahkan oleh kita dengan seorang muslim adalah orang yang membuat muslimin yang lain merasa nyaman dari gangguan lidah dan tangan. Tetapi kata muslimun di sini diterjemahkan sepihak, kaum muslimin sendiri, karena kata muslimunnya sudah menjadi
istilah bagi orang-orang yang mengikuti Nabi Muhammad misalnya. Tapi hadis yang lain justru tidak tadi itu, yaitu man saliman nasu. Saya kira lebih relevan ini, karena deklarasi haji wada itu Nabi selalu menyampaikan pesan kemanusiaan itu kepada semua manusia. Ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, bukan ya ayuhal muslimun. Meskipun yang hadir pada saat Nabi pidato di Arafah haji wada itu adalah orang-orang muslim. Masya Allah. Jadi saya lebih ya tidak apa-apa, tidak bertentangan, tetapi lebih luas lagi apabila makna al-muslim adalah orang yang kehadirannya membuat orang-orang manusia siapapun merasa nyaman dari gangguan lidah, ucapan, kata-kata, dan tindakan fisik. Pedang, tangan itu hanya sebuah ungkapan kode saja tuh. Ya. Oke, nomor berapa tuh? Nomor 4 makna Islam tadi. Yang ke-5 itu Islam itu adalah sehat. Islam itu sehat. Atau ya dah. Al-aqlus salim fil jismis salim. Salam ala as-salim fil jismis salim. Kita bisa menerjemahkannya sebagai akal yang sehat terletak pada tubuh yang sehat. Oke, itu biasa sebagai kata-kata pepatah kita mengatakan begitu. Al-aqlus salim fil jismis salim. Sehat. Islam bermakna yang kelima adalah sehat. Yang keenam adalah bersih atau suci, murni, ikhlas, bisa begitu. Ini penting sekali untuk menjadi pegangan kita ayat Al-Quran. Apa namanya? Nanti ketika kita pulang, kita akan menghadap Tuhan, di mana tidak ada siapapun yang akan bisa diterima oleh Allah. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Masya Allah. Ingatlah kalian akan datangnya suatu hari di mana harta dan anak-anak keturunan siapapun, atas dasar keturunan apapun, tidak akan bermanfaat kecuali dia yang datang dengan hati yang bersih, tulus, ikhlas. Ya bisa saja pasrah. Harus itu. Jadi keturunan nasab tidak ada gunanya. Yang akan menjadi pertanggungjawaban kita adalah diri kita sendiri, bersih atau tidak bersih, tulus mengabdi kepada Allah atau kepentingan orang lain. Kekayaan tidak akan bisa menebus, anak-anak tidak bisa, tapi Allah yang akan menentukan pasti, dan Allah akan menerima yang datang dengan jiwa yang bersih, yang rela kepada Allah, yang pasrah kepada Allah. Coba lihat, kalau ada orang meninggal, kita akan mengatakan, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah. Tuh, wahai jiwa yang tenang, kembalilah, pulanglah kepada Tuhan dalam keadaan rela, ridho, ikhlas,
tulus dan diridhoi, biasa kita diridhoi, disenangi. Tadi kalau saya biasa coba menerjemahkannya, karena kalau diridhoi masih tanya aja, ridho itu apa? Jadi paling tidak ya disenangi, dalam keadaan senang dan disenangi. Itu ridho lah, boleh lah ya, kita bisa menerjemahkan yang lain. Ridho terserah, pasrah, rela. Ridho, rela itu pasrah. Jadi, luar biasa kata-kata itu. Dan yang ketujuh, kata Islam itu bisa berarti tangga, sulam, as-sulam, gitu ya. Jadi meningkat, sulamut taufiq, meningkat petunjuk Tuhannya, jalan menuju Tuhannya meningkat. Jadi paling tidak kata Islam yang dapat saya sampaikan dengan merujuk kepada teks-teks keagamaan yang lain, Al-Quranul Karim maupun hadis Nabi maupun pepatah Arab, itu paling tidak ada 7 tadi. Mudah-mudahan ini menjadi pegangan kita semua, kaum muslimin semuanya. Kalau kita berislam, mengaku diri sebagai muslim, maka seharusnya, sepatutnya kita mempunyai karakter, sifat, cara bertindak itu seperti paling tidak 7 kata, 7 makna dari kata SLM. Yang dari SLM itu akan muncul kata Islam. Oke. Tapi saya mungkin penting menyebutkan sedikit lagi, saya keliru tadi. Yang saling, yang menurut saya seringkali juga problematik, tetapi populer. Kata-kata udkhulu fis-silmi kafah. Pemaknanya sih benar, tetapi maksudnya difahami masuklah kepada Islam secara keseluruhan, kafah. Apa maknanya? Menarik sekali karena kata-kata ini dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam. Jadi sangat heran. Jadi sebetulnya kalau saya mengatakan ayat ini bermakna wahai orang-orang yang beriman, masuklah di dalam proses perdamaian secara total. Tadi kata Adame, dalil yang lain adalah ini. Inilah petunjuk-petunjuk Al-Quranul Karim untuk orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.